Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi denganku Yunus Almida. Di video kali ini kita akan belajar tentang gimana cara bikin website portofolio seperti yang ada di layar ini. Jadi ya seperti website biasanya, ya ada navigasi bar, lalu header seperti ini, lalu ada portofolio di bawahnya, yang mana kelebihannya di sini dia bisa geser-geser teman-teman. Seperti ini, lalu bisa diklik-klik juga. Nah, kita akan menggunakan Swiper.js untuk kasus yang seperti ini. Oke, jadi di bawahnya ada skills, yang mana ada progress bar gitu. Di bawahnya ada working period. Di bawahnya lagi ada latest news, sama sih seperti yang di atas. Jadi bisa digeser-geser atau diklik gitu. Di bawahnya juga ada get in touch, ya kontak lah gitu. Yang mana ya bisa bisa diisi juga. Oke, di bawahnya lagi ada footer. Oke, jadi ini yang akan kita bikin. Kita bikinnya pakai Bootstrap, lalu untuk ikonnya seperti ini, kita akan menggunakan icon cuma satu ya. Oh ini ada ini juga. Nah, kita akan menggunakan yang namanya box icons. Jadi ya siapkan bootstrap-nya dan juga box icon-nya. Serta di sini kita juga akan menyiapkan Swiper.js-nya. Oke, di sesi berikutnya kita akan mendownload komponen-komponennya atau ya yang barusan itu third party-nya. Oke, pertama-tama kita bikin folder terlebih dahulu ya. Terserah kalian sih di mana tempat folder kalian. Tapi kalau aku sendiri, aku letakkan di folder F lalu learn biar membedakan aku mana belajar mana pekerjaan kan seperti itu. Kita new folder. Setelah itu ya kita bikin nama projectnya adalah portfolio website. Nah, di sini kita bikin projectnya gitu. Tapi sebelum itu kita akan mendownload dulu komponen-komponennya gitu seperti Bootstrap. Oke, kita ke getbootstrap.com. Nah, ini adalah website resmi dari Bootstrap. Jadi teman-teman jangan download di tempat lain ya ngapain kan. Oke, kalian bisa baca-baca tentang Bootstrap-nya. Yang mana intinya dia adalah framework CSS yang mana kalau kita pakai ini ya biar bisa cepet lah gitu kita bikin websitenya. Lalu cara downloadnya gimana mas? Kita bisa pakai npm install atau kita bisa mendownload source-nya gitu. Nah, kita akan melakukan cara yang ini, download. Kita download lalu setelah itu source filenya yang ini ya kita klik lalu dia otomatis akan terdownload. Karena aku sudah mendownloadnya jadi nggak aku download lagi. Oke, setelah itu kita buka juga namanya box icons. Nah, ini adalah website dari box icons. Jadi menyediakan icon-icon yang boleh kita gunakan secara free juga. Ada lumayan banyak kategorinya juga udah ada. Kayak animals mungkin. Nah, ini ada anjing dan ada kucing. Nah, cara downloadnya itu juga gampang teman-teman. Kita klik yang download. Nah, sekarang versiku adalah 2.1.4. Sedangkan yang Bootstrap versi 5.3 yang terbaru di tahun 2023 Januari ini. Oke, lalu kita download di sini. Kita pilih yang terbaru 2.1.4 yang ini. Lalu kita purchase atau bayar gitu. Tenang aja, ini juga bisa gratis. Kita bisa ketikkan 0 lalu purchase again. Lalu kita tulis ya email kita, email kalian lah gitu. Jangan pakai emailku dong. Lalu proses. Setelah itu dia akan muncul tombol downloadnya. Pas kita download ini dia bakalan terdownload sendiri gitu. Karena aku sudah mendownloadnya jadi gak aku download lagi.
Oke, yang terakhir kita akan menggunakan swiperjs.com. Oke, ini adalah website resmi si Swiper.js ya. Bisa kalian baca-baca juga, cara pemakaiannya juga sudah lengkap juga di Get Started. Lalu ada API, lalu bisa kita lihat demonya, lalu kita Get Started di sini. Nah, ini cara mendownloadnya teman-teman ya. Cara apa namanya? Cara memakainya lah gitu. Nah, di sini untuk mendownloadnya. Karena aku nggak mau mendownloadnya melainkan pakai CDN, jadi nggak aku download sekarang ya teman-teman ya. Jadi kita pakai CDN aja. Kalau misalkan kalian mau mendownload juga nggak masalah. Oke, itu untuk yang persiapan si modul kita. Lalu kita buka Visual Studio Code. Pastiin ya kosongan masih ya. Lalu setelah itu kita buka portofolio kita atau folder project kita. Kita tarik folder kita ke Visual Studio Code-nya. Oke, dia akan otomatis ada di dalam project kita atau folder project kita. Nah, portofolio website. Pastiin di sininya adalah portofolio website. Oke, kita akan melakukan struktur folder di sini. Jadi kalau aku pribadi sih, em, bikin website HTML, aku akan menggunakan struktur folder seperti ini. Jadi ada image atau bisa juga dengan media ya. Di dalam media itu ada image, video, lalu icon juga biasanya. Tapi karena aku menggunakan image saja, ya udah jangan banyak-banyak folder sih. Oke, kita bikin image gitu. Lalu kita juga bikin yang namanya styles untuk peletakan file JavaScript. Sorry, CSS maksudku. Untuk JS sendiri kita gak akan bikin foldernya ya. Karena dikit banget kita penggunaan JavaScript-nya. Karena kita kan sudah menggunakan yang namanya Bootstrap tuh. Itu sudah paket lengkap atau bundle sama si JavaScript yang akan kita gunakan. Tapi kalau kita membutuhkan komponen lain atau section lain yang membutuhkan JavaScript, ya kita bikin lah gitu nanti. Tapi kayaknya memang kita bikinnya langsung di dalam HTML-nya, khusus untuk Swiper.js itu. Oke, lalu setelah itu kita bikin vendors. Nah, di vendors ini teman-teman ya, di vendors ini kita bikin folder lagi namanya Bootstrap. Nah, di vendor ini juga yang jadi fungsi dari vendors ini yaitu meletakkan third partinya atau apa ya namanya ya framework gitu ya kayak box icon tadi, lalu Bootstrap, lalu kalau misalkan kalian mendownload Swiper.js ya letakkan di sini juga box icons. Nah, seperti ini ya untuk si struktur foldernya. Lalu kita bikin file namanya index.html. Nah, seperti ini. Nah, oke, kita buka vendornya sekarang. Setelah itu, kita buka file download kita, Bootstrap dan juga box icon tadi. Karena aku sudah mendownloadnya dan aku meletakkannya di folder yang berbeda, web starter pack. Jadi aku udah menyediakan ya kayak template-nya yang mau aku pakai apa, lalu komponen-komponen juga ya kayak jQuery, data table. Aku meletakkannya di satu folder gitu. Oke, jadi ini yang barusan kita download yaitu Bootstrap versi 5, versi 5.3.0 alpha 1. Untuk box icon-nya yang ini yang bawah, versi 2.1.4. Oke, silakan kalian ekstrak dan aku sudah mengekstraknya sih yang bagian sini. Jadi dibuka ya. Lalu yang di copy itu yang ada di dalam folder dist atau disk. Kalian buka, setelah itu kalian blok semuanya, kalian tarik ke Bootstrap. Oke, seperti itu. Lalu dia akan otomatis tercopy sendiri. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk box icon-nya. Box icon versi 2.1.4. Semuanya, semua yang ada di dalam box icon 2.1.4 itu kita tarik ke box icon sini. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk style kita akan bikin file baru namanya
style.css gitu. Dan untuk gambarnya sendiri ya teman-teman ya, silakan kalian download di deskripsi di bawah. Jadi untuk sekarang masih belum ada, ntar lagi aku bakalan copy sendiri gitu ya. Jadi silakan kalian download di deskripsi di bawah. Oke, lalu kita akan melakukan pengkopiannya. Jadi ini semua yang akan kalian dapatkan kalau kalian ya download apa namanya gambar-gambar yang sudah aku sediakan. Sebenarnya kalian bisa menggunakan gambar kalian sendiri, tapi yang nggak masalah untuk belajar kalian juga bisa menggunakan gambar dari aku. Oke, kalian blok semuanya lalu copy seperti barusan, seperti bootstrap dan box icons. Oke, seperti itu saja. Lalu kita buka index.html, kita ketikkan tanda seru, lalu enter. Ya kan muncul title atau struktur apa ya namanya? Kerangka HTML-nya. Title-nya kita tulis menjadi portfolio website. Untuk ya terserah sih untuk penamaannya. Kasih nama kalian juga nggak masalah. Lalu kita akan panggil bootstrap-nya, box icon-nya dan juga CSS-nya. Kita panggil bootstrap terlebih dahulu yang paling atas, link titik 2 CSS gitu ya. Lalu href-nya ini kita panggil vendors, lalu bootstrap, lalu CSS, lalu pilih yang bootstrap.min.css biar lebih kecil aja ukuran filenya. Lalu kita panggil link titik 2 CSS lagi, vendors, lalu box icons, CSS, box icon.min.css. Lalu kita juga akan panggil style kita sendiri, link CSS, lalu style.css. Kita juga akan panggil bundle JS-nya untuk si bootstrap. Jadi di bawah sini di body script src vendors lalu bootstrap lalu js lalu bootstrap .bundle.min.js gitu. Oke, seperti itu untuk pemanggilan filenya gitu ya. Oke, sebelumnya aku akan jelasin apa aja extension yang aku gunakan ya. Jadi kita ke extension, silakan kalian download juga biar sama denganku ya. Yang pertama adalah Prettier. Jadi silakan kalian download. Ini adalah kode formatter ya teman-teman ya. Jadi silakan kalian download dan bukan download ya, pasang ya. Silakan kalian install sendiri gitu. Yaitu untuk merapikan codingan kita. Lalu setelah itu kita akan panggil juga apa ya? Oh ya, live server. Jadi ini yang juga aku gunakan ya, live server. Jadi nanti penggunaan dari ini kita bisa mengubah-ngubah codingan kita dan untuk hasilnya kita nggak perlu merefresh ulang gitu ya kayak biasanya yang kita lakukan gitu loh. Nah seperti ini contohnya. Pas kita melakukan perubahan di web design jadi I'm live, kita save, dia otomatis akan berubah gitu teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk apa penggunaannya di sini bakalan ada go live seperti punyaku yang ada di sini. Oke, seperti itu untuk persiapannya. Kita juga akan mempersiapkan style.css sekarang. Apa aja yang akan kita gunakan atau kita tuliskan di style.css ini? Yang pertama adalah fonts. Jadi kita akan menginclude fontnya di sini juga. Kita akan menggunakan namanya font apa ya? Poppins untuk si project kita. Lalu variabel. Loh, bisa Mas menggunakan variabel di CSS? Ya, tentu bisa ya, teman-teman ya. Nanti lagi caranya kita akan mempraktekannya. Lalu reset CSS. Oke. Dan global CSS
serta CSS per section. Ntar lagi. Oke, ini bukan ntar lagi, ini bakalan langsung sama projectnya nanti. Untuk global CSS kita ya sekarang, untuk yang ini kita sekarang ya. Untuk CSS per section kita akan lakukan pas apa ya namanya ya, pas udah ke codingan HTML-nya lah gitu. Pertama kita akan mendownload fontnya. Jadi silakan kalian kunjungi fonts.google.com. Tampilannya seperti ini. Nah, jadi di sini ada banyak sekali font ya, sekitar 1482 font family. Nah, kita akan mencari namanya Poppins. Kita klik aja. Lalu di situ akan muncul beberapa pilihan style. Ya seperti thin yang paling tipis. Tapi kita akan menggunakan yang dari 400. Jadi silakan kalian select regular 400, lalu medium, lalu semi bold, bold, extra bold. Untuk yang black nggak usah. Lalu silahkan kalian klik yang pojok kanan atas ini, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Jadi silahkan pilih import dan kita copy yang bagian CSS-nya ini atau importnya gitu. Kita ke Visual Studio Code lagi, kita paste. Oke, seperti itu. Untuk variabelnya, cara bikinnya bagaimana? Jadi ya tinggal ketik titik 2, lalu root. Nah, seperti ini. Lalu ya udah kita meletakkan variabelnya di sini. Caranya gimana? Min, lalu nama variabelnya apa? Misalkan primary color. Nah, seperti ini. Lalu colornya apa isinya? FB 6A 27. Nah, seperti ini. Lalu dark color 0F 0F 0F. Seperti itu. Dan gray color. Ya gray aja sih. Nah, seperti ini. Lalu ada juga H1 font size yang mana 40 pixel. Min lagi H2 font size 32 pixel. Min lagi small font size 14 pixel. Oke, seperti itu. Kayaknya kayak gini aja untuk sekarang ya. Kalau misalkan kalian ada tambahan ya silakan kalian otak-atik sendiri punyanya kalian. Oke, sekarang kita waktunya reset CSS. Apa aja yang akan kita reset? Jadi bintang dulu ya untuk global CSS-nya atau secara keseluruhan itu seperti ini gitu. Margin-nya 0, padding-nya juga 0, lalu box sizing-nya adalah border box, dan font family-nya adalah Poppins, sans serif. Oke, seperti itu. Lalu kita akan mereset image-nya juga. Maksimal width-nya adalah 100%. 1000%. Oke, ini kenapa kok kita melakukan ini yang max width IMG ini. Jadi kasusnya kalau misalkan kita nggak hati-hati atau ukuran gambarnya itu terlalu besar daripada web browser kita, dia akan otomatis ya besar banget gitu. Jadi ya digeser-geser biar apa namanya, biar bisa atau biar apa ya namanya, biar lebih ya biar kelihatan gitu. Jadi digeser-geser. Nah, agar mengurangi hal seperti itu, kita tetapkan maksimal lebar dari image-nya ini yaitu 100% gitu. Oke, lalu setelah itu kita coding yang bagian A atau link. Jadi defaultnya link itu mempunyai underline atau garis bawah gitu. Ya coba aja sendiri kalau misalkan nggak pakai kayak gini juga gimana gitu. Jadi kita akan hapus decoration itu atau underline itu menjadi none. Jadi udah nggak ada gitu teman-teman. Oke, seperti itu. Lalu kita
ke global CSS. Global CSS ini isinya apa aja? Ya agak banyak sih, kayak section, lalu font size juga kita atur di global CSS. Global CSS ini maksudnya apa? Jadi kita ngoding atau kita bikin kelas-kelas baru yang mana nggak ada di Bootstrap. Ya kayak font size 14 pixel itu kayaknya nggak ada karena defaultnya itu 16 pixel paling kecil. Nah jadinya kita bikin di CSS-nya ini. Jadi kita nggak perlu di HTML-nya nanti bikin style 14 pixel gitu. Ya enggak lah gitu. Maksudnya ya kita bikin CSS baru biar kita manggil kelas-kelasnya saja. Oke, apa aja untuk global CSS ini? Lumayan banyak ya. Pertama section. Section itu ya per section gitu ya, kayak skill tadi, lalu portofolio itu per section gitu. Nah, section itu memiliki padding 70 pixel 0. 70 pixel 0 ini maksudnya apa? 70 pixel atas bawah, 0 kanan kiri gitu, teman-teman. Nah, bisa juga sih ditulis dengan padding top 70 pixel, padding bottom 70 pixel. Ya, tapi janganlah kebanyakan kode nanti. Oke, lalu section lagi. Section titik ya. Titik section title. Kita akan mereset title-nya menjadi font size-nya. Nah, ini penggunaan variabelnya dengan cara ketik min lalu pilih yang di bawahnya yaitu H2 font size gitu. Makanya akan jadi seperti ini, teman-teman. Oke, seperti itu. Lalu font weight-nya bold atau 800 ya. Lalu setelah itu text text transform uppercase. Nah, seperti ini. Sebenarnya ada sih font weight sama transform ini di dalam Bootstrap, tapi ya udahlah kita gunakan di sini aja. Mumpung kita ada di global CSS, biar penggunaan atau biar kelas-kelas dari HTML-nya itu nggak terlalu banyak amat. Oke, lalu kita tulis ya button btn orange. Nah, orange ini nggak ada di dalam Bootstrap, makanya kita bikin sendiri. Background color-nya primary color. Nah, untuk colornya sendiri, color text-nya itu white gitu. Lalu kita juga bikin text orange. Colornya primary color. Nah, seperti ini. Lalu kita juga bikin apa ya? Text orange udah. Text ini kayaknya, text black, text dark biasanya. Color min dark color atau ya gelap lah gitu. Setelah itu kita bikin fs1. Kayaknya enggak deh. Iya deh. Nggak usah deh. Nggak usah pakai font size. Kita pakai ini aja, biasa aja. Oh ya, ada fs7. Jadi di Bootstrap itu ada fs1, 2, 3 sampai 6. Yaitu untuk ukuran font size. Tapi ya aku nggak ngerti juga ukuran sebenarnya itu berapa, apakah 40 pixel apakah 60 pixel. Jadi ya kita bikin untuk font size yang ketujuh. Jadi kan sampai 6, kita bikin yang font size ketujuh untuk ukuran yang paling kecil yaitu 14 pixel. Font size small font size. Oke, seperti ini. Lalu apa lagi ya? Oh ya, untuk form control fokus. Biasanya di Bootstrap itu ada pas fokus itu ada ininya, ada shadow-nya dan juga warna dari bordernya itu biru. Tapi kita akan menggantinya. Jadi box shadow-nya itu enggak ada. Box shadow-nya non. Lalu border color-nya itu primarinya kita sendiri, yaitu orange. Oke, seperti ini. Oke, udah untuk si style global CSS-nya. Sekarang kita lanjut ke codingan HTML kita. Mulai dari navbar. Jadi pas kita lihat di project kita ya, yang akan kita bikin ini. Jadi dia ada navigasi bar. Navigasi barnya itu ya ada logo dan juga ada menu. Menunya ada lumayan
Ada berapa? 6 ya. Ada 6 menu. Jadi kita akan ngoding yang itu. Tenang aja, gak akan banyak-banyak codingannya. Kita akan menggunakan Bootstrap untuk membuat si navigasi bar itu. Sangat mudah, tinggal kita copy paste saja dan tinggal kita ubah-ubah yang mau kita ubah sesuai sama project kita. Oke, kita cari yang di samping ini, navbar. Atau kalian bisa searching sendiri di sini navbar gitu. Oke, kita klik ya untuk si navbarnya. Oke, jadi di sini kalian bisa baca-baca sendiri ya. Nah, ini cara bikin navbarnya secara lengkap seperti ini. Atau kalian brandnya atau apa namanya pakai logonya lah maksudku. Logonya itu pakai gambar. Itu caranya seperti ini gitu. Jadi ya silakan kalian baca-baca sendiri. Oke, aku akan mengcopy semuanya dengan cara ya klik di pojok kanan atas ini, copy to clipboard. Lalu kita ke codingan kita sendiri. Kita paste. Oke, dan kita lihat hasilnya bagaimana untuk punyanya kita. Oh ya, belum kita go live ya ternyata. Oke, kita go live atau live servernya kita jalankan gitu. Dia akan otomatis membuka browser lagi. Oke, masih starting. White. Kayaknya punya kalian lebih cepat deh daripada punya aku. Oke, yap, hasilnya jadi seperti ini. Jadi ada navbar atau logonya, ada link, drop down, linknya disable dan juga ada, nah ini maksudku. Nah, formnya jadinya kuning ya kan ya, seperti yang tadi itu. Lalu ada tombol gitu. Tapi kita nggak akan menggunakan semuanya. Kita akan menghapus ini dan kita akan menghapus drop down ini sama disable ini. Dan semuanya kita akan ketengahin gitu teman-teman. Jadi nggak terlalu ke pinggir banget kayak gini. Oke, caranya gimana? Mulai dari paling atas ya, yaitu kontainer. Kontainernya di sini kan ada kontainer fluid. Jadi kita hapus yang min fluidnya, jadinya dia lebih ke dalam. Nah, seperti itu. Oke. Lalu untuk navbarnya kita tambahkan fw bold biar lebih bold lagi gitu ya. Navbarnya kita ganti dengan nama kalian. Oke, seperti itu. Lalu kita ke bawah. Untuk drop downnya kita hapus ya. Jadi untuk drop downnya itu dari line 36 punya aku. Nah, sampai disable aja kita hapus. Oke, jadi dua tombol atau dua menu kita hapus. Jadinya seperti ini sekarang, home dan link gitu. Oke, seperti itu. Dan untuk navbarnya kita akan ngedit ya. Jadi link ini akan kita ganti menjadi portfolio. Lalu kita akan mengkopinya. Nav item ini kita copy, shift alt bawah gitu ya. Kita blok dulu lalu tekan shift alt bawah. Portfolio kita ganti menjadi skills. Kita blok lagi, shift alt bawah. Shift alt bawah sebanyak ya berapa menunya kita gitu. Oke, skills kita ganti menjadi timeline. Lalu news. Yang terakhir adalah kontak. Oke, kita juga akan menghapus yang form ini karena kita agak menggunakannya. Form ketemu form. Form sampai penutupnya gitu. Oke, kita hapus. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, gampang kan? Nah, biar dia ke kanan, jadi kan punyanya kita yang sebenarnya kan ada di kanan nih. Nah, biar dia ke kanan, kita akan mengubah sedikit satu aja. Caranya bukan pakai styling di sini ya, navigasi bar atau apa gitu. Enggak seperti itu, tapi caranya sangat-sangat mudah ya. Tinggal jadi OL nav bar nav ini kelasnya ini yang di situ kan pinggirnya ada ME yang ini. Nah, ME ini kita ganti menjadi MS. Dah selesai seperti itu saja. Oke, jadinya dia ada di sebelah kanan gitu kan. Oke, yang kita akan juga akan mengganti yang backgroundnya. Jadi di situ ada background yang gray lah gitu intinya.
jadi nggak kelihatan banget backgroundnya. Jadi kita hapus jadi BG white seperti itu. Oke, lalu untuk aktif menunya sama pas diarahin itu, jadi kan dia jadi hitam pas diarahin, sama yang aktifnya ini kan jadi hitam. Kita akan menggantinya menjadi warna primernya kita, yaitu orange. Caranya di styling kalau itu. Navbar. Nah, di sini kita panggil induknya terlebih dahulu yaitu navbar. Lalu kita panggil nav item, titik lagi nav link. Oke, hover. Lalu koma ya, shift alt bawah. Hover ini kita ganti menjadi titik aktif. Oke, seperti ini jadinya. Lalu colornya kita ganti menjadi primary color. Kalau kita lihat, nah udah jadi kuning ya teman-teman ya. Oke, seperti itu untuk yang navigasi bar. Selanjutnya kita akan ngoding yang bagian bawahnya. Nah, di sini ada tulisan ya websitenya ya, Yunus Almeida punya aku. Lalu ada Creative Design Based in Indonesia dan ada menu-menu serta ada ya tulisan seperti inilah. Dan di samping kanan ada gambarnya. Caranya, oke, kita ke index.html. Kita collapse dulu yang nav ini. Lalu kita ngodingnya bagian bawahnya gitu ya. Nah, bisa kalian kasih komentar di sini. Navbar, lalu kontrol spasi. Kontrol ini maksudku. Kontrol apa tuh namanya? Garis miring, sorry. Lalu di sini kita ketik aja header ini. Oke, dan tulisannya section titik header section. Lalu pagar header. Nah, biar ada kelasnya dan ID-nya. Lalu titik container. Lebih dari titik row, titik lagi alignment item center. Udah. Biar lebih cepat gitu kita ngodingnya. Oke, lalu setelah itu kita ngoding bagian kiri. Kita ketik titik call md6. Nah, p titik text orange fw semi bold agar lebih apa ya namanya, lebih bold lah gitu. Yunus Almeida. Lalu H1 titik header section. Header section udah. Header title. Nah, tulisannya itu adalah Creative Design Based in Indonesia. Oke, seperti itu. Kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, seperti ini ya. Nah, agar ini lebih besar semua atau tulisannya besar semua gitu ya, kita tambahkan di kelasnya ini teks uppercase. Lalu biar dia bold, kita tambahkan fw bold. Nah, seperti itu. Lalu kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini. Agar base ini ada di bawah, jadi kita tinggal tambahkan BR di situ. BR. Tapi kelemahannya kalau kita pakai BR doang, pas dia di tampilan mobile juga pastinya ada di bawah. Makanya pas di tampilan mobile ini, aku pengennya BR ini nggak ada. Nah, caranya gimana? Kita kasih kelas denon. Nah, denon ini pas tampilan mobile. Pas tampilan di atas mobile kayak desktop, dia DMD block. Jadi ada ya dia block gitu intinya. Oke, kita save. Lalu kita lihat, nah sudah ada di bawah Based in Indonesia. Oke, seperti itu. Lalu ditambahkan MB5 di H1-nya. Oke, lalu di bawahnya ini kita ketik A header skill. Ntar lagi kita bikin CSS-nya. Lalu D inline flex alignment item center. Lalu gapnya 2. Oke, seperti itu. Href-nya ini nggak usah, kita pagar aja. Lalu di sini kita tulis web development.
dan kita tulis I titik bx titik lagi bx right arrow alt. Oke, seperti ini. Nah, ini dari box icon tadi, teman-teman. Jadi kalian bisa kunjungi box icon, silakan cari arrow gitu. Misalkan seperti ini, arrow. Nah, ini right arrow alt gitu kan. Oke. Lalu di sini kita tambahkan fs 4 biar lebih besar lagi gitu. Kita lihat hasilnya bagaimana. Oh, di sini ya ternyata. Oke, web development. Jadinya dia warna kayak gini ya, teman-teman ya. Oke lah, kayak gitu. Dan kita tinggal copy paste, tinggal duplicate ya, shift alt bawah, shift alt bawah sebanyak 2 kali. Lalu web development ini kita ganti menjadi mobile development, dan di bawahnya kita ganti juga graphic designer. Oke, seperti ini. Dan kita akan lakukan proses CSS di sini. Header. Oke. Header section. Font size, header section, lalu titik lagi ya, header title maksudku gitu. Nah, font size-nya adalah H1. Udah gini aja. Nah, lalu untuk header skill-nya, header section dulu, lalu header skill. Skill-nya pakai S enggak ya? Oh enggak. Dia color-nya black. Itu yang pertama. Nah, lalu ada header section, header skill, lalu hover. Nah, hovernya diganti primary gitu colornya. Nah, agar si kok malah gini. Oke lah, jadi biar dia ke bawah kita tambahkan br juga ya di dalam index.html-nya, yaitu di sini br. Di sini juga kita ganti br gitu. Oke, biar dia ke bawah. Nah, agar dia jadi pas kita arahin ininya ke atas, nah seperti ini gampang banget teman-teman. Nah, caranya itu cuman kita panggil ya, header section, lalu header skill, lalu I. Nah, di sini kita lakukan transitionnya gitu, 0,3 second lah gitu. Lalu header section, header skill, hover, lalu ikuti dengan I gitu. Jadi hover dulu, lalu I gitu. Transform, lalu rotate, min 45 deg. Seperti itu. Kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, gampang kan? Oke, seperti itu untuk yang si web development-nya ini. Lalu setelah itu kita akan lakukan penggodingan untuk yang ini. Gampang, kita kayaknya nggak main CSS untuk yang ini. Karena sudah, ini ukurannya sama kayak yang ini. Jadi ya tinggal yang ini ukurannya, font size-nya itu 14 pixel lah gitu. Oke. Kita kembali ke indeks. Nah, di sini ya. Deflex. Deflex ini agar dia kolom ya teman-teman, atau kanan kiri. Polygon item center, lalu gapnya 4. Lalu MT 5 gitu. Biar margin topnya itu ke atas itu sebanyak 5. 5 itu kayaknya sekitar 30 atau 20 pixelan lah gitu. Oke, di bawahnya juga ada deflect lagi, polygon item center lagi, lalu ada gapnya 2 saja. Oke, lalu di sini kita tulis H2, header skill, lalu FW bold. Nah, 10 plus. Oh ya, jangan, karena defaultnya H2 itu atau teks itu H2 lalu P atau H1 dan lain sebagainya itu memiliki margin bottom sebanyak berapa gitu. Jadinya kita ilangin margin bottomnya 0. Nah, sekarang P-nya itu teksnya adalah secondary atau
abu-abu lah gitu atau gray gitu warnanya, ini teks sekunder ini warnanya gitu. Dan untuk ukurannya fps-nya 7 yang barusan kita bikin yaitu 14 pixel. Dan jangan lupa tambahkan MB0. Oke, jadi di sini adalah years of experience. Nah, experience-nya ini ada di bawah, jadi tambahkan BR. Tapi samain dengan yang di atas ini teman-teman. Jadi pas ukuran mobile dia yang nggak ada gitu. Atau juga ada juga nggak masalah. Jadi ya BR aja gitu. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, seperti ini ya. Oke, mantap. Tinggal kita copy saja dari devlag ini, save file di bawah. Nah, tinggal kita ganti years of experience jadi happy customers. Nah, di sini 10 plusnya kita ganti menjadi 30K happy customers. Oke, mantap. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Tinggal kita yang terakhir adalah gambarnya. Di gambarnya, nah kita collapse dulu ya yang call MD6 ini. Jadi ditulis call MD5 aja. Nah, di sini IMG gitu. SRC-nya ke images, lalu header foto yang sudah kita download tadi. Oke, kelas kita kasih kelas header IMG gitu. Header IMG. Lalu di sini kasih style ya, teman-teman ya. Jadi header section, lalu header IMG. Kita kasih width-nya 90%. Oke, seperti ini. Kalau misalkan kurang ke kanan, jadi gampang ya, karena kita memakai call MD5, biar ke kanan dia, maksudnya biar renggang banget. Di dalam row-nya ini, barengan sama align item center, kita tambahkan justify content between. Seperti ini. Oke, biar muncul seperti itu gimana mas? Aku pakai extension ya teman-teman ya. Namanya itu kayaknya baca CSS gitu lah. Bentar aku cariin ya buat kalian ya. CSS apa gitu. Aku sedikit lupa ya soalnya banyak banget nih punya aku. Wait. Ini yang mana ini? Kayaknya yang ini. HTML CSS support atau iya kayaknya yang itu deh. HTML CSS support. Kalau misalkan ada lagi nanti lah gitu. Aku kasih tahu nanti aja. Oke, seperti itu dan udah sih. Nah, seperti ini kan ya. Oke, jadi udah selesai yang bagian header. Sekarang kita lanjut pada bagian bawahnya yaitu portfolio seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, jadinya kita ke bawah sini. Kita collapse dulu untuk yang section header itu portfolio. Kontrol garis miring. Section portfolio section lalu pagar portfolio. Nah, lalu container, lalu ya udah kita P ya, text orange, FW semi bold. Oke, di sininya tulisannya adalah portfolio. Dan untuk judulnya H2 section title. Nah, di sininya tulisannya adalah apa ya? Bentar, select works. Select works. Oke, seperti itu. Dan untuk section title-nya kita tambahkan MB5. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Pas kita lihat hasilnya. Nah, udah jadi nih. Nah, seperti itu ya. Oke, lalu kita lakukan hal atau bikin seperti ini teman-teman. Loh, ribet ini. Enggak terlalu ribet. Jadi kita ke swiper.js ya. swiper.js.com. Nah, di sini kan masih di get started yang tadi itu. Kita ke demos sekarang. Nah, kita ke demos, lalu setelah itu akan muncul demo-demonya atau apa ya namanya ya? Contoh-contohnya lah gitu. Contoh-contohnya tuh apa aja.
Jadi ya tergantung koneksi internet kalian sama apa namanya sama laptop kalian lah lemot enggaknya itu. Nah, oke, jadi seperti ini ya. Nah, yang kita butuhkan adalah space between. Sorry, slides per view kayaknya. Oke, yang ini jadi diklik aja. Dia ada di bawah. Nah, kayaknya yang ini. Nah, oke. Jadi seperti ini yang kita butuhkan. Jadi kita ke core-nya sekarang. Jadi ya agak mudah cara buatnya ya. Tinggal kita butuh ya cuman butuh ininya aja sih. JavaScript-nya aja sih untuk yang bagian situ. Oh iya, aku belum melakukan ini ya ternyata ya. Belum melakukan apa pemanggilan swiper ini. Jadi kita kembali dulu ke get started ya. Yang ini biarin dulu aja, yang bagian atas ini. Biar apa ya namanya? Biar ini kan contohnya. Jadi biar jalan dulu lah gitu. Oke, kita ke bawah. Lalu use swiper from CDN. Jadi di copy aja yang bagian CDN-nya ini ya. Di copy, lalu kita ke Visual Studio Code yang paling atas. Ya di bawahnya box icon juga nggak apa-apa. Nah, di sini. Lalu untuk JavaScript-nya juga kita copy. Oke, kita copy. Lalu letakkan di bawahnya bundle Bootstrap. Oke, seperti ini udah sih. Lalu kita kembali ke swiper untuk contohnya ini. Oke, dia buka kode sandbox.io. Jadi di sini bakalan ada kode-kode nyata lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi contohnya ya kayak gini-gini lah gitu. Yang kita butuhkan itu hanya ya yang ini. Div swiper, my swiper gitu. Dan gampang lah gitu ya. Kita ngoding sendiri untuk yang ini. Kita jangan copy. Yang kita copy yang bagian sini teman-teman. Bagian sini kita copy scriptnya. Lalu ya udah kita bikin sendiri. Oke, kita bikinnya di bawahnya H2 ya. Titik swiper, titik lagi portfolio swiper. Oke, lalu swiper wrapper. Lalu swiper slide. Oke, seperti ini. Lalu kita ya udah bikin cardnya sekarang. Card, lalu card body, lalu image-nya. Card img top seperti itu. SRC-nya kemana? Ya udah ke image, lalu portofolio 1. Oke, seperti itu. Dan apa lagi ya? Kasih rounded ya. Lalu MB3 biar lebih bagus lagi lah tampilannya. Dan kita kasih H6 titik FW semi bold. Pomodoro timer app UI. Lalu A text orange. Href-nya nggak usah kemana-mana. Detail portfolio. Nah, lalu yang kita copy barusan itu letakkan di bawah sini. Tapi kita nggak menggunakan pagination, ya udah kita hapus aja. Oke, my swiper ini kita ganti menjadi portfolio swiper gitu. Jadi portfolio swiper. Oke, seperti ini. Oke, lalu kita lihat hasilnya bagaimana. Hasilnya sementara masih nggak bagus ya teman-teman ya. Nah, jadinya seperti ini. Masih satu. Jadi kita tambahin sekarang. Oke, jadi kita dari swiper slide ini ya, kita copy ya. Kita copy dulu atau kita ya blok dulu shift alt bawah gitu sekarang. Oke, lalu di sini ganti portofolionya menjadi portofolio 2. Pomodoro ini kita ganti menjadi write share up. Lalu kita copy lagi ya. Shift alt bawah lagi. Portofolionya kita ganti 3. Write share app kita ganti menjadi e-learning online course app. Oke, silakan kalian ganti-ganti sendiri ya sesuai dengan berapa banyak portofolio yang kalian inginkan gitu. Oke, di sini 4
lalu kita ganti apa gitu nanti. Ya kayak restoran mungkin, website, template. Oke, kayaknya sampai 4 dulu lah. Kalau misalkan mau ditambahin 5, nggak masalah sih. 5, karena memang aku menyediakan kayaknya 5 portofolio atau 6 kayaknya. Ntar aku 6, menyiapkan 6. Ya udah kita 6 aja, tapi nggak kita ganti untuk teksnya, untuk gambarnya aja yang lebih mencolok. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi udah lumayan tuh. Agar gambarnya ini sepadan ya, nggak kayak gini nih, height-nya kecil sedangkan yang ini besar, kita ganti di stylingnya, style.css. Portfolio, oh ya, kita di sini ganti juga portfolio. Nah, portfolio section, lalu card ya, lalu card img top. Height-nya menjadi 200 pixel, width-nya menjadi 100%, dan kasih objek fit cover. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau misalkan kurang ya udah kalian tambahkan sendiri, misalkan 240. Oke, sekarang aku mau menambahkan buttonnya di bawahnya. Oke, yaitu di bawah sini juga nggak masalah sih. Deflex, lalu align item center, lalu justify content and lalu gapnya 3. Oke, seperti itu. Lalu button titik btn like. Oke, kayak gini aja. Oh ya, kasih deflect biar dia ada di tengah banget ya. Center, justify, content, center. Oke, lalu isinya adalah bukan ya bx left arrow alt fs 5. Oke, seperti itu. Button ini kita duplicate. Left-nya ganti right. Oke, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, dia ada ya di bawah sini ya. Tapi kita masih membutuhkan MT, margin top gitu. Sebanyak 3 aja nggak masalah. Oke, agar dia berfungsi, ini caranya gimana? Nah, ya udah kita balik aja ke swiper.js-nya. Kita ke demos. Kita membutuhkan satu komponen tertentu ya. Yaitu di navigation. Kita ketika klik aja. Nah, yang ini yang kita butuhkan. Tapi bukan ininya, melainkan JavaScript-nya yang kita butuhkan. Sebenarnya aku hafal sih. Tapi biar kalian tahu ya tempatnya di mana, jadinya ya udah kita kunjungi dulu gitu. Yang mana sih gitu. Oke, masih loading. Oke, jadi dia ada di paling bawah, teman-teman. Nah, ini untuk codingannya. Ini navigation. Jadi navigation, next L sama pref L gitu. Oke, jadinya kita ke codingan kita. Kita tambahkannya di sini nih. Navigation next L-nya itu di sini. Oh iya, kita tambahkan ini dulu aja. Nah, kita tambahkan kelas baru yaitu btn next mungkin. Lalu di sini btn pref. Oke. Next L-nya di btn next. Lalu koma pref L di btn pref. Oke, seperti ini. Kita lihat hasilnya di portofolio website.
White masih belum ternyata. Oke, kita lihat BTN Prev udah. Oh iya, tinggal aku lupa titiknya teman-teman. Jadi kan itu kelas, jadi butuh titik tuh. Oke, tapi kebalik ya, kebalik teman-teman. Jadi ini BTN Prev, ini BTN Next. Nah, biar lebih bagus gitu. Oke, seperti itu. Dan kita kontrol Shift I ya. Kita perbaiki dulu untuk masalah responsifnya. Untuk responsifnya untuk yang header, ini udah kayak gini nggak masalah. Tinggal yang ini kalian tambahkan margin top ya. Oke, untuk yang ini yang jadi masalah. Nah, portofolionya ini. Oke, caranya gampang ya teman-teman ya. Silakan kalian kalau apa pengen tahu solusinya gimana, ke Stack Overflow aja gitu ya. Kita lihat ya, responsif. Nah, aku sudah mencarinya sih. View in Swiper.js. Oke, gimana caranya? Di situ bakalan ada Stack Overflow. Nah, yang ini teman-teman. Kita klik ya yang bagian itu. Jadi udah ada yang nanyain itu tuh sebelumnya. Nah, jadi seperti ini. Oke, kita ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, jadi bisa kita copy sih sebenarnya yang breakpoints sampai yang 480 aja nggak masalah teman-teman. Atau semuanya kita copy dulu ya. Nah, copy dulu, baru yang 640 ini kita jangan di, ya kita hapus aja yang 640. Oke, yang 640 kita hapus karena kita nggak perlu. Nah, udah sih sebenarnya. Kita lihat hasilnya kita perbesar. Kok lama? Wait, wait, wait. Nah, jadi seperti ini ya hasilnya, tapi ya kurang bagus karena ini hacknya terlalu besar. Jadinya kita edit di style.css. Cara editnya gampang dengan add media, screen, and max width 768 pixel. Nah, di bawah 768 itu pengaturannya kayak yang di sini gitu, teman-teman. Kita copy yang bagian sini, Shift Alt bawah. Nah, height-nya menjadi 100 pixel. Misalkan seperti itu. Kita lihat. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, bagus lah. Oke, seperti ini untuk yang bagian portofolio. Sekarang kita lanjut pada bagian setelahnya, yaitu skills. Di bagian ini ya mudah sih sebenarnya. Kita cuman butuh ya seperti di atas ya. Ada ada gambar di bagian kanan dan ada teks di bagian kiri. Caranya juga mirip-mirip sama dengan di atas ya. Jadi kita ke index.html, lalu section ini kita collapse dulu dan kita bikin baru di bawahnya yaitu apa ya namanya ya? Skill. Nah, kita bikin di sini section, sorry, kok malah besar. Section, lalu skill, section, skills. Oke, lalu ya seperti biasa container, lalu row, elegant, item center, dan justify content between. Ya mirip-mirip sama yang header, ya kan? Ada ya kayak gini-gini lah gitu. Ada row, align item center, dan juga justify content between. Oke, lalu setelah itu di sini ya udah sama column D6 gitu. Nah, dan untuk tulisannya sendiri, sorry, yaitu P text orange FW semi bold. Nah, di sininya tulisannya adalah skills. Lalu H2 header
Bukan header, section title, MB5. Oke, programming skills. Oke, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Woi. Nah, seperti ini ya. Akan tetapi kan itu warnanya gelap tuh. Jadinya kita butuh warna gelap. Warna gelapnya sendiri itu memiliki kode 030304 tuh. Jadinya di style CSS ini kita tulis skills section, bukan section ya, skill section, background color 030304. Oke, seperti ini. Kita lihat hasilnya bakalan hitam. Nah, kita akan mengganti warna ini sekarang menjadi putih. Caranya nggak usah pakai yang di sini, teman-teman. Jadi bisa pakai punyanya si Bootstrap ya. Namanya text white. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang skillnya sendiri itu agak ya agak mudah sih bikinnya. Oke lah, Deflex ya. Deflex kasih MB dulu deh. MB3 ya untuk margin bottomnya, atau 4 juga nggak masalah, tapi aku MB3 aja. Lalu di bawahnya ada Deflex, Align Item Center, Justify, Content, Bedwin, titik MB2. Nah, di sini tulisannya adalah P, text white, text uppercase, FW semi bold, lalu MB0 gitu. Dan tulisannya adalah misalkan di sini JavaScript. Shift ALT bawah 90%. FW semi boldnya kita ilangin. Oke, seperti itu. Dan di bawahnya ini adalah progress bar-nya. Cara bikinnya mudah, teman-teman ya. Progress bar. Lalu di sini bar-nya, yaitu pakai span aja. Span progress. Misalkan seperti ini ya untuk penamaannya. Nah, di sini ada style juga untuk mengatur berapa width-nya gitu. Misalkan di sini 90%. Width-nya 90%, misalkan seperti itu. Oke. Ya udah, kita akan coding buat yang progress bar ini sekarang. Kita buka style.css di bagian bawah, skill section, lalu progress bar. Oke, width-nya awalnya 100% ya, memang 100% ya seharusnya. Height-nya itu 10 pixel, rounded-nya atau border radius-nya itu 10 pixel juga. Background color-nya itu gray ya, ya ini gray color. Oke, seperti itu. Untuk yang span-nya atau progress-nya itu memiliki background color primary. Ya, udah sih, kayak gitu aja. Oke, white. Ini. Oke, gampang. Jadi udah jadi nih. Oke, jadinya tinggal kita copy paste saja bagian yang MB3 ini. Shift ALT bawah, Shift ALT bawah. Misalkan seperti itu, lalu di sini kita tulis PHP jadi 96 misalkan. Di sininya 96. Lalu di sini apa ya? Laravel misalkan. Laravelnya misalkan 83 misalkan seperti itu. Ya walaupun nggak boleh sih menilai diri sendiri. 83 gitu. Oke. Jadi hasilnya boom. Jadi ya, teman-teman ya. Nah, tinggal kita tambahkan gambar di sini. Gambarnya sendiri bisa kita copy ya dari si header ini, call MD5-nya sampai call MD5 penutupnya.
kita tulis di bawah penutup call imd6. Nah, header foto kita ganti menjadi apa ya, skill foto. Header image kita ganti menjadi skill img gitu. Dan di style.css di atas ya ini kan ada header section header img, itu kita tambahkan koma, skill section lalu skills img gitu. Biar gak banyak-banyak kita main with lah gitu. Kalau misalkan value-nya sama ya udah kita kasih koma aja gitu. Oke, seperti ini teman-teman. So, gampang banget. Selanjutnya, kita coding yang bagian bawahnya yaitu working period. Oke, ini gampang banget ya teman-teman ya. Tinggal ini juga bisa kita pakai table, akan tetapi aku pakai row aja kalau MD-an kayak kayak yang atas gitu. Oke, jadi ya tinggal diikuti. Kita ke index.html. Kita sebenarnya bisa copy ya untuk yang bagian atasnya ini. Copy yang misalkan ini aja yang di copy juga nggak masalah. Ya udah kita copy dari portofolio ya. Kita Ctrl C, lalu kita tulis di bawahnya yaitu working period. Nah, lalu kita paste, kita kasih penutupnya dan penutupnya gitu. Portofolio kita ganti menjadi timeline, misalkan seperti ini. Select works kita ganti menjadi working period. Nah, portfolio section kita ganti menjadi timeline. Timeline seperti ini dan oke, kita coding di bagian bawahnya. Apa aja isinya? Yaitu kita pakai row ya untuk gridnya atau untuk apa ya namanya ya, kolom-kolomnya. Row PY2, PY3 aja, border bottom. Nah, kita pakai stylenya di sini aja, border colornya atau di sini aja, working period item. Nah, working period item ini kita kasih style nanti di style.css gitu. Sekarang kita tambahkan dulu konten-kontennya. Kolom D4 April 2021 hingga sekarang, today, dia kerja di mana gitu. Oh, kita pakai cara shift LT bawah ya bagian sini. Tapi usahain kursor kalian ada di yang mau kalian duplicate itu ya. Yaitu head programmer, co-founder, shift LT bawah lagi, tempat kerjanya di mana, online kan studio. Misalkan seperti ini gitu. Oke, kita save, kita lihat hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Ya walaupun kita nggak pakai styling juga nggak masalah sih. Jadi ini boleh kalian hapus working period item. Nah, lalu kita copy ya dari row-nya ini. Kalian blok lalu shift alt bawah 2 kali misalkan. Kalau tergantung kalian kerjanya di mana aja gitu kan. Agustus 2020 hingga 2021 jadi apa gitu, misalkan kreatif director and senior programmer di mana gitu misalkan. Oke, ini seharusnya sama ini ya, dan ya. Lalu tempat kerjanya di mana gitu misalkan Health and Care Surabaya misalkan seperti itu. Dan ya udah tinggal kalian isi-isi. Misalkan seperti ini dan junior programmer di mana? Di misalkan Maju Indonesia
di Malang. Misalkan seperti ini, dan udah kelar untuk yang bagian si working period gitu teman-teman ya. Oke, mantap. Di bawahnya kita coding yang bagian late news. Cara bikinnya gimana? Ya gampang ya teman-teman ya. Kita tinggal edit yang select works ini teman-teman. Jadi ya kita copy yang bagian portofolio ini, Ctrl C, lalu di sini Ctrl V gitu, atau ya apa namanya, paste. Portofolio di sini kita ganti menjadi news, dan select works kita ganti menjadi let's news. Oke, seperti itu. Dan oke, swiper slide-nya ini kita sisain satu aja biar mudah kita ngedit-ngeditnya ya. Nah, seperti ini. Dan untuk portofolio satu untuk gambarnya ini kita ganti menjadi news satu misalkan. Dan untuk kontennya bagaimana membuat web portfolio keren misalkan seperti itu. Dan hrefnya detail news. Oh ya, kita di news ini juga tambahin yang namanya P, teks secondary atau tanggal ya, FS 7 misalkan. Di sini juga tambahkan FS 7 ya, biar lebih kecil aja. Desember 01 2022 misalkan seperti itu, dan kita lihat hasilnya di sini. Oke, kayak gini hasilnya ya. Jadi diklik ini nanti kemana gitu, silakan kalian otak-atik sendiri. Oke, kita swiper slide-nya ini kita copy atau duplicate shift alt bawah sebanyak terserah kalian berapa, menurut gambar kalian adanya berapa gitu. News 1 aku ganti news 2. Untuk kontennya ya, aku nggak akan ganti sekarang, jadi kalian ganti sendiri aja. 5, udah seperti ini aja, dan boom, udah. Wahid. Oke, seperti ini ya. Tapi ini sama nih teman-teman, kayak ini. Kalau misalkan kita klik yang ini juga bakalan klik juga dianya. Nah, ini kan udah disable nih karena udah mentok kan. Nah, di sini juga kayaknya juga bakalan ngaruh. Kalau misalkan nggak ngaruh, kita nggak akan bikin ini baru. Oh, nggak ngaruh ternyata. Jadi kita nggak perlu bikin yang kayak gini baru ya. Apa nih namanya? Ya nggak akan bikin ini baru. Jadinya ya udah kita nggak usah bikin lah gitu intinya. Oke, udah untuk yang news ini. Sekarang kita ke bagian kontak. Kontak. Oke, bagian sini sekarang. Nah, untuk kontak sendiri bisa kita lihat di contohnya. Nah, di sini ya, dia memiliki background beda dari yang lain ternyata. Jadi kita akan lakukan BG tertiary kayaknya ya di Bootstrap ya. Ini soalnya Bootstrap baru, jadinya atau BG like aja, punyanya Bootstrap yang agak-agak lamaan dikit lah gitu ya. Oke, jadi kita coding sekarang. Caranya gampang banget ya. Kita udah punya template untuk header ini, jadi kita tinggal copy paste aja. Copy yang bagian sini aja ya teman-teman ya. Nah, untuk yang headernya doang. Lalu kita kasih penutup dulu. Nah, seperti itu. News di sini kita ganti menjadi contact. Lalu let news itu diganti dengan get in touch. Misalkan seperti itu. Dan di bawahnya kita kasih P juga, text secondary, lalu MB3. Nah, tulisannya mending aku copy aja kali. Oke, karena memang banyak ya, jadi aku copy. Nah, seperti ini teman-teman. Di bawahnya kita bikin deflex, lalu aligned item center, lalu gapnya 2, MB-nya 3. BX map, pin, text orange, FS 5. Ya karena aku hafal ya, jadi
map pin ini, pokok yang ada BX-nya ini, kita tuh referensinya dari box icons ini teman-teman. Misalkan di sini kan map barusan. Jadi kita ketik map. Nah, yang ini map pin yang ini teman-teman. Oke, seperti itu. Kita lanjut codingannya, yaitu pada bagian bawahnya ini. MB0 9812 Amir Hamzah, Probolinggo, Jawa Timur. Misalkan seperti ini, dan kita copy paste ya, atau kita duplicate shift LT bawah sebanyak 2 kali atau 3 kali deh kayaknya. Jadi ada 4 info ya teman-teman ya. Map pin sekarang udah yang map pin, lalu BX phone call. Nah, phone-nya berapa gitu, nomor teleponnya kalian 62 812 34 5678 910 misalkan seperti ini. Oke, ini udah. Lalu ya udah kalian kasih infonya kalian aja muhammadyunus@gmail.com. Lalu di sininya envelope. Karena aku ya agak-agak hafal deh gitu untuk masalah box icon ini. Lalu di sini globe. Nah, globe ini website kalian, misalkan di sini muhammadyunusalmeida.com. Oke, belum ada sih sebenarnya. Oh, aku salah nih teman-teman. Jadinya di sebelah kanan kan ada formnya tuh. Jadi aku keliru, gak menambahkan row. Jadi kita tambahkan dulu row, lalu align item center. Nah, seperti ini. Tambahkan juga justify content between gitu. Lalu kita blok semua yang kita ketik barusan, ya ini. Lalu tekan ALT atas gitu biar dia ke atas. Sorry, masih belum. Kalau MD6-nya lupa. Oke. Jadi kita blok lagi yang barusan itu, kita ke atas gitu ya. Oke, kalau MD6, lalu kalau MD5. Oke. Kalau MD5 ini isinya apa aja? Yaitu form teman-teman. Form. Terserah actionnya nggak ada sekarang karena kita fokus sama formnya doang kan. Lalu input text ya, form control. Lalu rounded 0, kita kasih MB 2 juga gitu. Name-nya nggak usah, jadi nggak usah semua juga nggak masalah sebenarnya ya. Tinggal ya placeholder-nya yang harus gitu. Misalkan di sini name aja, ID-nya name dan kasih placeholder yaitu name. Shift ALT bawah, sorry malah kayak gitu. Shift ALT bawah. Name ini kita ganti dengan email. Di sini juga email ya. Teksnya ini kita ganti juga dengan email. Placeholdernya kita ganti juga dengan email gitu. Setelah itu text area. Text area form control rounded 0 MB, ini MB-nya agak besar. Soalnya kan setelah text area button gitu kan. Oke. Name-nya adalah body, lalu placeholdernya pesan atau message. Biar gak terlalu hike-nya itu terlalu banyak ya, kita ganti 3 aja gitu teman-teman. Kita save. Oke, di bawah sini kita button titik btn orange lalu W100 gitu. Udah. Submit. Kita lihat hasilnya kita. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini roundednya juga harus kita pasang. Rounded 0. Oh iya, untuk hovernya, jadi kita kembali ke CSS kita ya. Kita ke paling atas ke BTN orange. Kita tambahkan BTN orange lalu hover. Kayak gini. Background colornya kita ganti menjadi apa ya, dark aja kali. Kayak gitu. Jadi pas di hover dia jadi warna hitam gitu. Oke, seperti itu ya. Dan untuk colornya kita ganti white. Color. Kita ganti menjadi white gitu. Oke. Oke, seperti inilah teman-teman ya.
Oke, tahap terakhir yaitu em, gampang banget sih untuk tahap terakhir. Jadi tahap terakhir adalah footer, teman-teman. Footer ya, PY3, lalu container. Ini cepat banget sih kalau yang ini. Container, lalu ya udah P text white, FS7 biar lebih kecil lagi, lalu MB0. Oke, copyright and copy biar ada logo kopinya lah gitu. 2023 online kan X Yunus Almeida, karena aku bersama online kan sekarang ya. Alright, reserved. Salahkan seperti ini. Dan boom, udah gitu. Tinggal kita tambahkan styling untuk si footernya ini. Jadi dark ininya. Apa? Nah, jadi seperti ini. Jadi tinggal kita tambahkan koma di sini footer. Oke, seperti itu. Hasilnya gimana? White, hasilnya hmm, hasilnya kok gak ganti. Footer, udah bener footer. Oh, color, sorry. Header skill, bukan yang ini ternyata. Nah, yang ini ya, skill section ternyata ya. Footer, background color, bukan colornya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Udah kelar tuh. Jadi, selamat teman-teman sudah berhasil membuat satu portofolio, satu website ya. Nah, satu halaman, dan ini udah lengkap sih sebenarnya untuk kalian jadiin sebagai portofolio kalian. Oke, seperti itu untuk materi kali ini atau video kali ini. Jadi ditunggu untuk materi-materi selanjutnya. Jangan lupa kalian sukai video ini, atau kalau jangan lupa kalian like lah ya gitu ya. Dan juga komen untuk mau materi apa selanjutnya. Oke, ini udah lumayan bagus nih. Thank you semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.